dan saudara-saudara, kita boleh kembali bersama untuk merenungkan firman Tuhan bagi pelayanan kategorial GKP Efata Cakung 17 September. Kita percaya bahwa kasih Tuhan selalu menyerta dan memimpin kita. Karena itu saudara, mari kita awali dengan doa. Bapa di dalam sorga, ke dalam tangan-Mu sungguh kami berserah, dan biarlah kerinduan hati kami pun juga boleh terpuaskan, karena firman Tuhan boleh kami dengar, penyertaan Roh Kudus pun juga memimpin kami. Karena itu Bapa dalam sorga, sungguh kami mau berserah ke dalam tangan-Mu. Amin. Saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini adalah kitab Efesus, pasal 4, ayatnya yang ke-29. Bapak Ibu nanti bisa membaca dari pasal 4 ayat 17 sampai dengan ke-32. Namun fokus renungan kita adalah ayatnya yang ke-29. Yang begini katanya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Napoleon Bonaparte, seorang pemimpin perang dan juga mungkin kaisar di Prancis ketika itu, dia pernah mengatakan 4 surat kabar jauh lebih berbahaya dari 1000 senjata. Apa yang dimaksud dengan 4 surat kabar lebih berbahaya dari 1000 senjata? Karena dia mengatakan bahwa surat kabar ini bisa berisi tentang provokator. Surat kabar ini juga bisa berisi tentang kebohongan, memberitakan kebohongan, hoax. Surat kabar ini juga bisa memberitakan tentang fitnah. Surat kabar ini pun juga bahkan bisa memberitakan berita nyata, bahkan bisa menyampaikan kebaikan, bahkan bisa menyampaikan pendidikan dan mengubah kehidupan sebuah masyarakat untuk menjadi lebih baik. Karena itu saudara, betapa berpengaruhnya media massa. Tidak hanya ketika zaman itu, tapi sampai saat ini. Baik media massa sekarang yang jauh lebih mudah diakses, baik melalui internet, ataupun juga media cetak, ataupun juga media televisi, dan bahkan media cetak melalui internet dan berbagai macam media massa lainnya, saudara. Mudah sekali untuk mempengaruhi kita. Apakah kita akan menjadi berpikir lebih baik ataukah kita berpikir lebih buruk? Apakah media itu pun juga akan menyampaikan kabar baik atau kabar buruk? Apakah media itu pun juga akan menggunakan bahasa yang baik atau bahasa yang buruk? Ataukah berisi tentang fitnah, atau berisi tentang hoax, atau berisi tentang berita-berita bohong? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, betapa sering kita bisa menjumpai entah tokoh masyarakat, entahkah itu tokoh agama, entahkah itu juga adalah pemimpin yang berpengaruh, lalu dengan kata-katanya dia dengan mudah sekali untuk menyampaikan fitnah. Dengan kata-katanya dia menyampaikan berita-berita bohong. Dengan kata-katanya dia pun juga menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Dan bahkan saudara, kita pernah menjumpai tentang seorang artis yang katanya dia dianiaya, lalu kemudian mukanya bengap-bengap, mukanya lalu kemudian hancur sedemikian rupa, padahal dia operasi plastik. Saudara, lalu media massa memberitakan bahwa ini pun juga adalah sebuah fitnah. Maka melalui firman Tuhan kita pada saat ini, kita diingatkan, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Kenapa saudara? Firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, karena perkataan kotor ini bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat kita. Atau paling tidak ketika kita menjadi orang tua, perkataan kotor kita ini sudah mampu mempengaruhi anak-anak kita. Mereka akan melihat, mereka akan
melakukan, lalu kemudian mereka akan mencontoh apapun juga yang kita lakukan. Maka setiap perkataan-perkataan yang tidak baik yang muncul dari diri kita, entahkah fitnah, entahkah gosip, entahkah itu berita bohong, entahkah apapun juga namanya, maka itu akan memberikan dampak yang jelek, dampak yang buruk kepada kehidupan entah masyarakat kita, entah keluarga kita, atau komunitas di mana kita berada. Karena itu firman Tuhan dengan tegas, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Karena itu saudara, baiklah tokoh agama, tokoh masyarakat, pemimpin, atau siapapun, bahkan kita sebagai orang tua, pakailah kata-kata yang baik. Pakailah juga kata-kata yang santun. Pakailah kata-kata yang dengan sungguh bukan hanya pemilihan kata diksinya yang baik, tetapi juga memang isinya yang baik. Memberitakan setiap yang baik, mengatakan apa adanya. Hasil yang baik yang kita katakan baik, sesuatu yang buruk yang kita katakan buruk. Karena itu saudara yang kekasih, karena setiap perkataan baik akan membangun hidup kita. Dan siapa yang mendengarnya dengan sungguh-sungguh beroleh kasih karunia. Perkataan baik akan menjadi berkat. Perkataan baik akan memberikan sukacita kepada banyak orang. Perkataan yang baik akan membuat orang pun juga merasakan damai dan sejahtera. Karena itu saudara, siapapun kita, entah kita orang tua, entah kita menjadi kawan, menjadi teman, entahkah kita pun juga bahkan pemimpin atau bahkan tokoh agama, maka biarlah kata-kata kita ini bukan menyampaikan kata-kata kotor, kata-kata yang tidak baik, yang akan membuat kehidupan masyarakat kita menjadi semakin keruh, membuat masyarakat kita tidak damai. Tapi biarlah setiap kita boleh menyampaikan kata-kata yang sejuk, kata-kata yang menghadirkan sukacita, damai, sejahtera, yang menghadirkan kebenaran, yang menghadirkan di mana kehidupan damai dan sejahtera itu boleh kita rasakan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, berkati kami, urapi kami, agar dengan mulut dan dengan kata-kata kami boleh menjadi berkat dan memberkati orang. Kami boleh menguatkan dan memberikan semangat kepada orang, dan memberikan sukacita kepada banyak orang, agar mereka yang sedang dalam pergumulan, mereka yang sedang menghadapi banyak persoalan, dan juga mereka yang terbaring dalam kelemahan oleh karena sakit dan penyakit, atau mereka yang sedang menantikan sebuah pengharapan akan masa depan, kami yakin dan percaya dengan kata-kata yang baik akan menghadirkan sukacita, damai, sejahtera, dan kekuatan dan pengharapan untuk masa depan. Kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkaulah juru selamat kami, Engkaulah sumber hidup dan sukacita kami. Terpujilah Tuhan. Amin.